Bab ke-472, Melamar, Menyerah. Sementara itu, di rumah besar kediaman Tuan Barclay White, tampak suami istri Weil sedang berbincang santai di ruang keluarga di lantai 2. Kondisi tubuh Tuan Barclay White sepertinya sudah benar-benar sehat 100%. Gadis pilihan Stephen ini benar-benar membuat aku syok, ucap Tuan Barclay White sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Iya, Pak. Aku juga terkejut sekali saat kemarin Stephen menelpon dan memberitahu kita tentang siapa Evelyn sebenarnya. Sahut sang istri yang tampak tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Aku sangat berharap kali ini Stephen benar-benar serius, tidak lagi main-main seperti sebelumnya, tukas Tuan Barclay White. Tetapi yang juga tidak kalah mengejutkan adalah kenyataan bahwa Tuan Watson, partner bisnis kita sekaligus Tuan penolong kita itu, ternyata putra satu-satunya dari orang terkaya di negeri ini, Tuan Edward Watson Alexander. Sambung Tuan Barclay White. Beruntung sekali perusahaan kita bisa menjadi mitra bisnis Dragon Corp, gumam istri Barclay White. Stephen juga bilang jika ternyata Tuan Edward sudah tahu jika aku masih hidup, dan yang lebih menggembirakan lagi, Tuan Edward sepertinya mendukung hubungan Stephen dan Evelyn. Bahkan dia sampai menyuruh Stephen untuk tetap tinggal di ibu kota untuk ikut menghadiri acara perayaan ulang tahun pernikahan kakek Tuan Edward, ucap Tuan Barclay White. Tidak kusangka setelah mengalami kecelakaan yang demikian parah, aku masih tetap bisa hidup dan mendapat anugerah untuk berbesan dengan orang terkaya di negeri ini, sambung Tuan Barclay White. Hei, kita tidak berbesan langsung dengan Tuan Edward, Pak. Dia cuma paman dari Evelyn. Besan kita yang sesungguhnya adalah Mama dan Papa Evelyn, ujar sang istri sambil tertawa. Bagiku sama saja, Mah. Gara-gara Evelyn, Stephen bisa bertemu langsung dengan Tuan Edward, bahkan sampai tinggal di mansion Tuan Edward. Bukankah ini saja sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi keluarga kita? Sahut Tuan Barclay White. Dirt, crying. Nyonya White langsung meraih ponselnya dari atas meja dan langsung tersenyum saat dia melihat nama orang yang muncul pada layar ponselnya. Stephen, Pak, ucap Nyonya White yang segera menekan tombol jawab pada ponselnya. Nyonya White juga mengaktifkan speakerphone-nya agar sang suami bisa ikut mendengarkan suara Stephen. Halo Stephen, baru saja Mama dan Papa membicarakan kamu, tahu-tahu kamu malah menelpon. Apa telinga kamu berdenging gara-gara sedang dijadikan bahan obrolan oleh Mama? Apa saat ini kamu sedang bersama gadis pujaan kamu itu? Sapa Nyonya White langsung saja menggoda Stephen. Mama ini ada-ada saja. Tuan, Paman Edward ingin bicara dengan Papa. Sahut Stephen dari seberang telepon langsung saja mengatakan tujuan dia menelepon kedua orang tuanya yang ternyata Edward lah yang meminta Stephen untuk menelepon. Awas, Paman jangan bicara yang aneh-aneh sama Mama dan Papa Stephen, bisik Evelyn sambil mengacungkan tinju kecilnya ke arah sang paman yang terlihat cuma tersenyum saja, sama sekali tidak menanggapi ucapan keponakannya tersebut. Apa kamu bilang, Stephen? Tuan Edward Watson ingin bicara dengan Papa? Tanya sang mama berusaha meyakinkan pendengarannya. Iya, Mah, saat ini aku sedang berada di dalam mobil bersama Paman Edward dan Evelyn. Kami sedang menuju ke kastil kakek buyutnya Evelyn, sahut Stephen. Oke, Stephen, sahut Tuan Barclay White yang sungguh tidak pernah menduga jika orang paling tajir di negerinya itu saat ini ingin berbicara dengannya. Halo, Tuan White. Apa kabar? Aku harap Anda sudah benar-benar sehat seperti sebelumnya, sapa Tuan Edward melalui ponsel milik Stephen. Halo Tuan Edward. Aku dalam kondisi baik-baik saja saat ini. Terima kasih. Aku sungguh tidak menyangka jika Tuan Edward berkenan untuk berbincang dengan aku, sahut Tuan Barclay White apa adanya. Tidak perlu merasa sungkan seperti itu, Tuan White. Bukankah tidak lama lagi kita akan menjadi satu keluarga besar? Tukas Edward sambil tertawa. Paman Edward,
Teriak Evelyn dengan raut wajah tampak kesal saat dia mendengar ucapan Edward barusan. Aku cuma ingin minta izin untuk menahan Stephen di sini selama beberapa hari. Sambung Edward tanpa mempedulikan teriakan protes dari Evelyn. Hei, hei, hei! Silakan saja Tuan Edward. Anda tidak perlu izin lagi. Mau Anda tahan selamanya di sana juga boleh. Sahut Barclay White sambil terkekeh. Hah, hah, hah! Aku tidak mau mengganggu dan menahan CEO perusahaan Anda terlalu lama di sini, Tuan White. Cukup beberapa hari saja. Kasihan istri Anda harus bekerja keras untuk menggantikan posisi Stephen selama dia berada di ibu kota. Tukas Edward. Terima kasih Tuan Edward. Aku harap Anda berkenan untuk menularkan sedikit saja ilmu bisnis Anda kepada anakku, Stephen. Sahut Barclay White. Hei, hei, hei! Ilmu bisnis apa lagi yang bisa aku ajarkan Tuan White? Anak-anak muda zaman sekarang sudah lebih banyak menguasai teori ilmu bisnis yang hebat-hebat dan mereka juga lebih berani untuk mengambil resiko. Asalkan saat memutuskan untuk mengambil satu resiko dari sebuah peluang sudah dipikirkan dan dipertimbangkan plus minusnya dengan cermat, itu sudah cukup untuk melengkapi teori bisnis yang sudah mereka kuasai Tuan White. Tukas Edward yang secara tidak langsung sengaja memberi pencerahan kepada Stephen dan juga Evelyn. Hei, hei, hei! Tuan Edward terlalu merendah. Walau bagaimanapun, naluri bisnis harus selalu diasah dan harus ada yang mengarahkan. Aku tetap berharap agar Tuan Edward mau mengarahkan Stephen di masa depan. Ujar Barclay White tetap ngotot meminta Edward untuk mau mendidik Stephen. Hah, hah, hah. Baiklah. Ternyata Tuan White sangat mahir untuk memaksa orang. Aku tunggu kedatangan Anda dan istri ke ibu kota untuk melamar Evelyn secara resmi. Sahut Edward sambil tertawa. Paman Edward, jangan bicara yang aneh-aneh. Teriak Evelyn dengan suara keras sehingga bisa terdengar oleh Barclay White dan istrinya di seberang telepon. Tuan Barclay White dan istrinya langsung tersenyum geli saat mereka mendengar teriakan Evelyn tersebut. Pasti Tuan Edward. Begitu Evelyn mengatakan siap, kami akan langsung terbang ke ibu kota untuk melamarnya. Sahut Barclay White spontan, tanpa sadar jadi ikut-ikutan Edward, menggoda Evelyn. Tak berapa lama kemudian mereka berdua mengakhiri panggilan telepon setelah Barclay White berjanji akan pergi mengunjungi Edward saat suasana sudah benar-benar kondusif dan dia bisa pergi kemanapun dengan aman. Mengapa Paman Edward selalu bicara yang aneh-aneh seperti tadi? Paman telah membuat Evelyn jadi malu. Protes Evelyn sambil memasang wajah cemberut. Apanya yang aneh, sayang? Bukankah kalau Stephen benar-benar serius ingin menjadikan kamu sebagai istrinya, dia harus membawa orang tuanya untuk melamar kamu? Sahut sang paman seenaknya. Tawah, Paman Edward sungguh menyebalkan. Gerutu Evelyn. Di ruang rahasia tempat latihan ilmu bela diri di apartemen milik Tuan Fumihiro, tampak Kenshiro sedang duduk bersila sambil termenung setelah dia baru saja melatih jurus-jurus bela diri khas ninju yang baru diajarkan oleh gurunya sebelum sang guru berangkat ke Jepang. 100 triliun? Aku sangat tidak yakin jika Papa mau mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk menyewa pembunuh bayaran. Gumam Kenshiro sambil menyeka sisa-sisa keringat yang masih menetes di dahinya. Kalau aku nekat memberitahu Papa tentang hal ini, salah-salah Papa malah akan memakai aku habis-habisan. Batin Kenshiro bimbang. Kenshiro memang sedang bingung dan belum menemukan cara untuk berbicara dengan sang papa tentang pembunuh bayaran yang diinfokan oleh Samuel kepadanya. Kenshiro bingung karena selama ini Fumihiro sebenarnya masih belum mengizinkan dia untuk terlibat konfrontasi dengan Brian sebelum Kenshiro benar-benar bisa menguasai semua ilmu bela diri yang diajarkan oleh Takamura, gurunya. Sepertinya aku harus meminta tolong Paman Dalton. Bukankah Papa pernah bilang jika Paman Dalton berniat untuk mengacaukan bisnis Dragon Corp dengan dukungan pengusaha besar dari ibu kota? Gumam Kenshiro sambil tersenyum kecil karena merasa baru mendapatkan ide cemerlang. Kalau Paman Dalton sudah setuju,
Aku tinggal meminta dia untuk membujuk Papa agar ikut berpartisipasi. Paman Dalton tidak mungkin sanggup untuk menanggung uang 100 triliun seorang diri, kecuali... Gumam Kenshiro. Kecuali jika pengusaha dari ibu kota itu mau menggelontorkan dananya kepada Paman Dalton. Paman pernah bilang jika total kekayaan pengusaha dari ibu kota yang menyokongnya itu lebih dari 2.000 triliun. 2 kali lipat dari total aset perusahaan Papa. Batin Kenshiro. Setelah berpikir ulang sampai berkali-kali, akhirnya Kenshiro memilih untuk membatalkan niatnya memberitahu sang papa dan bertekad untuk beralih melobi pamannya, Tuan Dalton. Kenshiro merasa lebih aman untuk membicarakan masalah tersebut dengan sang paman daripada dengan papanya sendiri. Aku harus segera menemui Paman Dalton. Semakin cepat semakin baik. Gumam Kenshiro sambil meloncat bangun dan langsung berjalan cepat menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu di tengah lautan luas, pertempuran antara para perompak dengan anak buah Rap Louis masih berlangsung dengan sengit. Begitu kedua kaki Chet mendarat di atas geladak, tangan kanan Chet langsung bergerak secepat kilat mencengkeram pundak seorang perompak yang berada paling dekat dengannya dan kebetulan sedang mendesak seorang anak buah Rap Louis. What? Hanya dengan sekali sentak tubuh si perompak langsung terlempar hingga beberapa meter jauhnya dan mendarat di lautan lepas di mana kawanan hiu yang baru saja mengoyak-oyak tubuh si kepala perompak dan juga si pengemudi speedboat masih tampak berkeliaran di sekitar kapal dan tampak semakin bertambah ganas. Argih! Beberapa saat kemudian terdengar jeritan menyayat dari si perompak yang tercebur ke laut itu saat beberapa ekor hiu mulai berlomba untuk menancapkan gigi-giginya yang besar dan tajam di kaki dan juga tangan si perompak. Air laut di sekitar orang itu langsung tampak memerah saat semakin banyak hiu yang menyerang tubuh si perompak tanpa ampun. Biur! Satu orang perompak lagi terlempar ke laut akibat tendangan keras dari Chet yang dengan telak menghajar kepalanya. Wajah si perompak yang baru saja tercebur langsung berubah menjadi pucat pasi saat dia melihat tubuh rekannya yang sudah tidak berbentuk lagi akibat keganasan ikan-ikan hiu yang sebagian juga terlihat sedang berenang ke arahnya. Dengan ekspresi wajah panik dan sangat ketakutan, si perompak segera berenang sekuat tenaga untuk menjauh dari kawanan hiu tersebut. Tetapi usaha orang itu sepertinya sia-sia saja. Argri! Telung! Tidak ada seorang pun yang mempedulikan lolongan kesakitan dan juga teriakan minta tolong dari si perompak saat dia merasakan nyeri yang amat hebat pada kedua kakinya yang dagingnya sudah robek akibat gigitan hiu yang tampak semakin rakus. Hanya dalam beberapa menit saja, tubuh si perompak itu tampak sudah sangat mengenaskan, terkoyak di sana-sini. Nyawa si perompak sudah melayang sejak tadi, tewas akibat kehabisan darah. Sementara itu, di atas geladak kapal, situasi pertempuran mulai berbalik. Dengan kemunculan Chet, yang dalam waktu singkat sudah berhasil menjatuhkan 5 orang anggota perompak, yang 2 di antara sudah tewas jadi santapan ikan hiu, situasi pertempuran mulai berbalik 180 derajat. Gerombolan perompak tampak mulai terdesak, apalagi saat pedang dan golok di tangan beberapa orang anak buah Rap Louis yang semangatnya tampak bangkit kembali akibat munculnya Chet sudah mulai berhasil memakan korban. Setelah merasa yakin jika anak buah Rap Louis sudah berada di atas angin dan pasti akan bisa melumpuhkan sisa-sisa anggota perompak, tubuh Chet langsung berkelebat ke arah sudut geladak kapal untuk membantu Rap Louis yang tampak mulai kelelahan akibat dikeroyok oleh 3 orang anggota perompak yang memiliki ilmu bela diri cukup tinggi. Ketiga orang anggota perompak yang masih muda-muda itu tampak semakin bersemangat ketika mereka melihat kondisi Rap Louis yang tampak mulai kecapekan hingga serangannya tidak seganas sebelumnya. Gerakan pedang di tangan Rap Louis sudah tidak begitu cepat sehingga serangan-serangannya menjadi sangat mudah untuk dibaca oleh ketiga orang lawannya. Sebaiknya kamu menyerah saja Pak Tua, serahkan seluruh isi kapal kamu kepada kami. Ujar salah seorang lawan yang memiliki tubuh paling jangkung. Iya Pak Tua, kami juga tidak bermaksud untuk membunuh kamu. Kami cuma butuh muatan kapal ini saja. Ucap lawan Rap Louis yang satu matanya cacat.
langkahi dulu mayatku baru kalian bisa merampas barang-barang kami. Sahut Rap Louis yang karena saking fokusnya menghadapi serangan 3 orang tersebut, sampai tidak menyadari jika anak buahnya sudah berhasil menekan lawannya hingga para perompak tersebut hanya bisa bertahan mati-matian di pinggir geladak. Dasar tidak tahu malu! 3 orang muda mengeroyok seorang tua. Silakan Anda beristirahat Tuan Rap Louis. Seru Chad yang sudah menerjang ke arena pertarungan sambil melayangkan tendangan keras ke arah salah satu lawan Rap Louis yang paling dekat dengannya. Krik! Argah! Bregih! Si perompak yang naas tersebut langsung menjerit kesakitan saat rahangnya retak akibat diajar tendangan Chad. Tubuhnya langsung terbanting ke atas geladak saking kerasnya tendangan Chad barusan. Sementara itu, begitu mendengar ucapan Chad, Rap Louis langsung meloncat cukup jauh ke belakang untuk memberi ruang bagi Chad agar leluasa menghadapi musuh-musuhnya. Bangsat! Berani sekali kamu melukai temanku! Teriak si jangkung tanpa sadar karena terkejut sekali saat dia melihat tiba-tiba temannya terbanting. Dengan ganas si jangkung mengayunkan pedangnya ke arah leher Chad yang dengan mudah menghindari serangan tersebut hanya dengan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Saat ujung pedang si jangkung lewat di depan mukanya, dengan cepat Chad menggeser tubuhnya ke samping dan tangannya bergerak secepat kilat menangkap pergelangan tangan lawannya yang sedang memegang pedang tersebut. Kaki Chad juga bergerak cepat menendang ke arah tubuh lawan yang satunya yang baru saja akan bergerak untuk menyabetkan goloknya. Bagi! Hege! Terdengar suara keras saat tendangan kaki Chad menghajar bagian perut si perompak, dengan telak disusul suara tertahan dari mulut si perompak. Tubuh si perompak sampai terlihat melengkung sambil memegangi perutnya yang menderita nyeri hebat. Sementara goloknya sudah terlepas dari tangannya dan terjatuh di atas geladak kapal. Sementara si jangkung yang sudah mulai tampak panik karena melihat 2 temannya bisa dibikin tumbang dengan begitu mudah oleh lawan, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangannya dari cengkeraman Chad. Tetapi usahanya itu tampak sia-sia belaka karena betapun kuatnya dia menarik tangannya, cengkeraman tangan Chad tidak kunjung terlepas. Argah! Sakit! Aku menyerah! Si jangkung berteriak kesakitan sambil melepaskan pedangnya saat Chad menambah tenaga cengkeramannya hingga jari-jari tangan Chad sampai menembus kulit tangan si jangkung. Bih! Argah! Bred! Sambil melepaskan cengkeraman tangannya, Chad juga mengayunkan kakinya menendang ke arah dada si jangkung yang kembali menjerit kesakitan. Tubuh si perompak yang bertubuh jangkung tersebut tampak langsung terlempar cukup jauh hingga membentur pinggiran geladak. Setelah memastikan ketiga orang lawannya tersebut benar-benar sudah menyerah dan tidak mungkin untuk melawan lagi, Chad segera mengedarkan pandangannya ke seluruh geladak yang ternyata sudah sepi. Beberapa orang perompak tampak sudah berjongkok di sudut geladak dan membuang senjatanya tanda menyerah. Beberapa orang lagi terlihat ambruk di geladak dengan cedera yang cukup parah pada tubuh mereka. Terima kasih, Chad. Berkat kamu, para perompak itu berhasil kita lumpuhkan. Bagaimana dengan nasib kepala perompak yang bertarung dengan kamu di speedboat? Tanya Rap Louis yang tahu-tahu sudah berdiri di samping Chad. Sementara itu, anak buah Rap Louis terlihat sibuk mengikat tangan dan kaki para perompak yang tidak terluka saat mereka menyerah. Sedangkan yang cedera, tampak dibiarkan begitu saja oleh para anak buah kapal milik Fat Bazley tersebut. Hampir setengah lebih jumlah perompak yang terluka dari sekitar 20 orang lebih perompak yang bisa naik ke atas kapal. Sementara dari pihak anak buah Rap Louis, hanya ada 5 orang yang terluka cukup parah dan sudah langsung dirawat oleh teman-temannya. Rap Louis berencana untuk menyerahkan para perompak tersebut ke pihak yang berwajib agar di masa depan tidak ada lagi perompak yang menyatroni perjalanan mereka saat berlayar di lautan lepas. Chad menengok ke arah Rap Louis sambil tersenyum sebelum akhirnya dia menjawab pertanyaan dari Rap Louis tersebut. Aku tidak tahu Tuan Louis. Saat aku meninggalkan kepala perompak itu, dia sedang dikelilingi oleh kawanan ikan hiu. Semoga saja kawanan hiu itu adalah kawanan hiu yang baik hati dan tidak suka dengan bau darah karena kaki si kepala perompak itu sudah terluka parah saat dia aku lemparkan ke laut.
Sahut Chat sekenanya. Hah, hah, hah. Rap Louis sampai tak kuasa untuk menahan tawanya setelah dia mendengar jawaban dari Chat tersebut. Ternyata kamu bisa melucu juga, Chat. Hah, hah, hah. Sahut Rap Louis sambil terus tertawa.